100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Shalom, selamat pagi pendengar setia dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Senang sekali saya, Mita, menyapa pendengar sekalian di dalam acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan sarapan pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Nah, pada pagi hari ini, saya di studio tidak sendirian teman-teman. Karena setelah hadir bersama dengan kita di studio yaitu Ibu Esther. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mita. Sehat Bu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, menu sarapan kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Esther. Sudah siap Bu? Siap. Siap. Oke, kalau begitu saya harap kita juga sudah siap untuk menyambut berkat firman Tuhan. Baik, monggo waktu dan tempat dipersilahkan Bu. Matur suwun Mbak Mita. Ya, sama-sama Bu. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat GPDI Situbondo yang diberkati Tuhan. Ketemu lagi pagi hari ini di dalam sarapan rohani. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh tetap dalam keadaan baik dan sehat. Semua kita percaya itu karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Sarapan pada hari ini akan saya beri judul Semua Baik. Kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 31a. Kejadian 1 ayat 31a. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kitab Kejadian pasal 1 ini bicara tentang penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Dan Tuhan menciptakan segala bumi seisinya, ini termasuk kita sebagai manusia. Dikatakan tadi ayat 31 bagian A. Bagian A katakan, Allah melihat segala yang dijadikan itu sangat baik. Segala yang Tuhan jadikan itu kita amini baik. Amin. Tidak ada yang Tuhan jadikan itu tidak baik. Segala sesuatu yang tidak baik itu datangnya daripada kuasa kegelapan. Tetapi segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, Tuhan jadikan itu baik. Terlebih segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita manusia, orang percaya adalah baik. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang paling mulia. Amin. Bahkan dikatakan, Bapak Ibu masih ingat ya ayat itu? Tidak usah kita baca. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan serupa dengan gambarnya. Amin. Luar biasa. Tuhan ciptakan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Sehingga mana manusia karena dosa itulah menjadikan segala sesuatunya manusia jauh daripada Allah. Jauh daripada Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan melalui kedatangan Yesus yang 2000 tahun yang lalu dia lahir. Bahkan kita melalui kelahiran Yesus, dia bukan hanya sekedar lahir sebagai bayi. Kita baru belum ada ya tahun lalu bulan Desember belum ada 1 bulan kita memperingati Natal. Dia lahir sebagai bayi tapi dia bukan hanya bayi. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Saya ingat saya baru beberapa waktu yang lalu tentang Immanuel. Dia datang menyertai bahkan sampai akhir zaman. Bahkan dia berkorban di atas kayu salib untuk manusia yang berdosa. Padahal Tuhan jadikan segala sesuatunya baik. Tapi manusia oleh jatuh karena dosa. Manusia mengalami hal-hal yang dia rasa tidak baik. Tapi bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan kita percaya kalau hidup kita dipersatukan kembali melalui korban Yesus di atas kayu salib. Dipersatukan, diperdamaikan dengan Allah. Maka kita akan mengalami kebaikan demi kebaikan. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Januari tahun 2021. Walaupun kita masih dalam masa-masa pandemi, masa kesulitan. Tetapi kita klaim janji firman Tuhan tadi.
Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik. Jangan pernah berhenti berharap, Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai Yesus Kristus, sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita. Coba kita baca dalam Markus 7 ayat 37. Markus 7 ayat 37. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia ini Yesus, menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam ini perikop ini berjudul tentang Yesus menyembuhkan seorang tuli. Coba, orang tuli, orang bisu dijadikan sembuh. Dan bagaimana setelah itu terjadi? Banyak orang mengatakan, iya, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menginginkan kita tuli secara rohani. Tetapi Tuhan inginkan kita mendengar secara rohani. Dia sanggup. Dia berkata-kata melalui firman Allah. Itu sebab jangan berhenti berharap. Kita tidak tahu sepanjang tahun 2021 apa yang kita alami terjadi. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang salah dan tidak ada yang jelek. Semuanya baik. Buka hati kita, buka telinga rohani kita, buka mata rohani kita untuk melihat kebaikan demi kebaikan di tengah persoalan, di tengah kesulitan, di tengah segala sakit penyakit, di tengah goncangan, di tengah pandemi yang seperti ini. Kita tetap katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Saya ingat ada satu lagu yang mengatakan demikian. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatianmu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerahmu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Amin. Ini salah satu lagu yang selalu menguatkan saya. Penyertaan Tuhan, perhatian Tuhan itu mencekam dalam pribadiku. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa-masa yang tidak enak, di tengah-tengah sakit penyakit yang saya alami, yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami, di tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kecewaan dan lain sebagainya. Ingat, kita perhatian Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Dan kita akan melimpati kelimpahan anugerah Tuhan. Kita kuat. Kita sanggup menghadapi segala sesuatunya. Bukan karena kita, tetapi karena rahasia firman Allah. Karena firman Allah itu merupakan jawaban yang meneguhkan kita. Itu sebab buka telinga kita untuk mendengar banyak firman Allah yang menguatkan dan meneguhkan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dalam Mazmur 145 kita buka. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Mazmur 45 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Amin. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Tadi dalam Kejadian 1 ayat 31 katakan, Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu baik. Tuhan menjadikan kita manusia dan kita percaya Tuhan menjadikan mulai awal dia baik sampai selesainya. Tuhan jadikan baik. Itu sebab tidak ada yang tidak baik. Segala sesuatu yang kita alami, senang, susah, kekurangan, kelimpahan, tertekan, khawatir dan lain sebagainya.
di balik itu semuanya, kalau kita tetap hidup dalam roh takut akan Tuhan, kita hidup dalam pemeliharaan firman Allah yang banyak kita terima, baik dalam ibadah secara live streaming, maupun mungkin secara perenungan kita secara pribadi, rumah masing-masing baca firman Allah. Atau mungkin melalui sharing-sharing rohani saudara seiman tentang firman Allah. Itu menguatkan kita dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bagaimanapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan sanggup memulihkan. Percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kadang kita gak sabar mengikuti proses Tuhan, tapi kita mau menjadi pribadi yang mengikuti proses Tuhan. Karena proses Tuhan itu indah buat kita. Mungkin waktu satu dengan yang lain berbeda dalam Tuhan memproses satu pribadi lepas pribadi. Tapi percaya segala sesuatunya itu baik. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tema ayat dalam Natal tahun 2020 yang lalu, Bapak Ibu Saudara masih tahu, masih ingat, bahkan itu dicantumkan dalam ayat-ayat teks yang dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Tidak ada salahnya kita akan baca lagi ayat itu. Ayat yang sangat menguatkan kita. Puji nama Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Berarti kasihnya itu gak berubah, kuasanya tidak berubah, rahmatnya tidak berubah, anugerahnya tidak berubah, mukjizatnya tidak berubah, keajaibannya tidak berubah. Itulah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita percaya di tahun 2021 ini pun kita katakan semuanya akan baik bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pertolongan firman Allah yang kita terima setiap waktu, setiap saat, melalui sarapan setiap hari. Bahkan di dalam penyertaan daripada Roh Kudus yang terus menolong kita, menguatkan kita, menopang kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nikmati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Seperti tadi, semakin mencekam perhatianmu dalam pribadiku setiap hari, setiap saat. Dan kita akan menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah Tuhan Yesus Kristus Bapa yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Ini sarapan pagi yang dapat saya berikan Roh Kudus yang akan menolong kita semuanya untuk melewati kita hari-hari ini sampai akhir tahun. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak Bu untuk firman-Nya, Mbak Mita. Ya, begitu menguatkan sekali buat saya pribadi juga. Bahkan dikatakan tadi Tuhan Yesus itu selalu ada campur tangannya di dalam setiap kehidupan kita. Dan satu yang kita harus pegang adalah semuanya baik. Amin. Dan itu juga yang harus kita imani sebagai orang percaya. Ya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati dan tentunya sudah dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sama-sama, Ya, Mbak ditunggu Mita. kehadirannya selanjutnya Bu. Iya, puji Tuhan. Amin. Ya, tapi sayang sekali teman-teman, kita karena waktu kita terbatas, jadi saya harus pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di menu sarapan berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.